Kalau kamu buka video ini, mungkin kamu sedang mengalami suatu masalah yang berat banget. Kamu sudah berusaha keras untuk mencari jalan keluar, tapi tetap aja gagal menemukan solusi yang tepat. Susah tidur, hilang nafsu makan, dan bahkan kepikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang-orang di sekitarmu. Pada akhirnya, kondisi itu berdampak pada kesehatan fisik dan mentalmu yang ujungnya juga berimbas pada produktivitas dan performamu sehari-hari. Kamu jadi gak bisa melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya atau seperti normalnya. Bahkan untuk hal-hal simpel dan wajib, kayak ngerjain tugas kantor, tugas kampus, mandi, gosok gigi, makan, atau bahkan minum. Nah, kalau kamu sedang ada dalam situasi seperti itu, artinya kamu lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi memang kamu sedang butuh bantuan dari orang lain. Dan sebenarnya kita nggak perlu malu untuk mengakui hal tersebut. Berdasarkan teori dan riset yang udah kebukti dari dulu, sebenarnya kamu bisa bercerita atau membuka diri kepada orang-orang terdekatmu untuk bisa meredakan emosimu, baik sahabat, teman dekat, ataupun keluarga. Tapi gimana nih ceritanya kalau misalnya kamu belum bisa mempercayai mereka sepenuhnya, alias segan cerita sama mereka? Nah, mungkin kamu bisa mempertimbangkan opsi ini, yaitu cerita ke pihak profesional seperti psikolog. Kebetulan 1% sendiri punya program konseling dengan psikolog. Kalau kamu merasa butuh, kamu simak video ini sampai habis. Gue bakalan ngebahas nih layanan konseling yang ada di 1%. Konseling dengan psikolog di 1% merupakan layanan konsultasi perorangan atau one-on-one dengan psikolog 1%. Dalam sesi konseling ini, psikolog 1% akan membantu kamu untuk mengatasi masalah psikologis yang mengganggu kehidupan sehari-hari kamu hingga tindakan yang membahayakan dirimu dan orang lain. Berikut adalah tanda bahwa kamu butuh konseling ke psikolog. Pertama, kamu melakukan tindakan yang menyakiti atau membahayakan diri sendiri. Misalnya, kamu sedang merasa nggak berguna, inferior, dan nggak pede. Akhirnya kamu memilih untuk menyakiti diri sendiri. Contohnya dengan melakukan cutting ke tangan. Ini misalnya ya. Yang kedua, kamu melakukan tindakan yang menyakiti atau membahayakan orang lain. Misalnya, kamu sedang terganggu secara emosional, akhirnya kamu melakukan tindakan kekerasan, baik secara verbal atau non-verbal, atau mungkin secara fisik kepada orang-orang di sekitar kamu. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari kamu jadi terganggu. Misalnya, kamu jadi susah tidur, insomnia, nggak produktif, atau kehilangan nafsu makan selama berhari-hari. Nah, kalau kamu dirasa belum mengalami tanda-tanda tersebut, sebenarnya mungkin kamu belum butuh nih ke konseling. Yang bisa aku saranin adalah mungkin kamu bisa nyoba layanan konsultasi yang lain, yaitu layanan mentoring 1%. Untuk memastikan apakah kamu butuh terapi klinis di konseling atau enggak. Karena untuk konseling ini nantinya penanganannya itu penanganan klinis. Dengan kata lain, untuk menangani potensi gangguan mental atau gangguan mental yang sekiranya udah masuk ke tingkat keparahan yang 3 hal tadi. Pertama, kamu udah menyakiti atau membahayakan diri sendiri, self-harm atau udah percobaan bunuh diri. Yang kedua, kamu menyakiti atau membahayakan orang lain. Dan yang ketiga, aktivitas sehari-hari kamu udah terganggu. Nah, kalau kamu masih bingung, 1% juga sebetulnya punya psikotes gratis supaya kamu bisa tahu kamu itu butuh layanan yang mana, entah itu mentoring atau konseling. Kamu nanti bisa klik linknya setelah nonton video ini di deskripsi ya, buat ngeliat sebenarnya kamu itu enaknya konsultasi di layanan apa dan cocoknya di layanan apa. Nah, pertanyaannya adalah, terus apa aja nih masalah yang kira-kira bisa ditangani oleh psikolog? Well, masalahnya sebenarnya beragam, banyak banget. Tapi rata-rata yang muncul ke 1% itu adalah masalah-masalah ini. Pertama, kecemasan dan kelelahan emosional yang berkepanjangan. Yang kedua adalah kecenderungan menyakiti diri atau self-harm dan atau percobaan bunuh diri. Yang ketiga, masalah dari pengalaman traumatis. Yang keempat, kecanduan yang mengganggu produktivitas atau membahayakan diri. Yang kelima, obsesi dan atau kompulsi. Dengan kata lain, maksudnya tindakan yang dilakukan berulang-ulang, repetitif. Yang keenam, halusinasi atau delusi. Yang ketujuh, masalah seksual, masalah orientasi seksual dan gender. Serta yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Nah, biayanya sendiri beda-beda tergantung paket yang kamu pilih. Di konseling ini ada 3 paket yang ditawarkan. Pertama, paket voice call. Dalam paket ini, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk konseling via telepon bersama psikolog 1% selama 1,5 jam atau 90 menit. Kamu juga akan mendapatkan psikotes dasar, ada tes tingkat stres, tes kepribadian, tes minat dan karir. Kamu juga bakal dapat asesmen atau tes awal supaya psikolog bisa ngedapetin pemahaman mendasar terkait masalahmu sebelum konseling dimulai. Dan juga lembar kerja personal atau personalized worksheet
sebagai tugas untuk klien. Semua fasilitas ini bisa kamu dapetin seharga 300.000 aja untuk 90 menit. Ini lagi diskon dari harga aslinya yaitu 400.000. Biasanya juga kita ngasih diskon-diskon lain yang bisa sampai 200.000 per 1,5 jam. Kayak di bulan Mei misalnya, kita pernah bikin harga konseling itu sempat nyampe harga 200 ribuan per jamnya. Jadi pantengin terus Instagram, YouTube, dan website 1% biar kamu gak ketinggalan sama diskonnya. Oke? Yang kedua adalah paket video call. Selain paket voice call, 1% juga punya ini ya, video call. Dan paket ini recommended banget. Kenapa? Karena dalam paket ini, kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk konseling via video call dan bisa cerita sambil ngelihat langsung psikolognya. Sesinya selama 90 menit, 1,5 jam. Kamu juga akan mendapatkan psikotes dasar, kayak tadi ya, tes tingkat stres, tes kepribadian, dan tes minat bakat. Kamu juga bakalan dapat asesmen atau tes awal supaya psikolog bisa dapat pemahaman mendasar terkait masalah kamu sebelum konselingnya mulai. Kamu juga nanti di akhir bakal dapat lembar kerja personal atau personalized worksheet. Dan di video call ini kamu juga bisa dapat layanan psikoterapi kalau misalnya kamu membutuhkan. Fasilitas ini bisa kamu dapetin seharga 350.000 per 1,5 jam dari harga awalnya 450.000. Paket ini juga sering 1% kasih diskon, jadi balik lagi ya, pantengin aja semua kanal komunikasi dan media sosial 1%. Yang ketiga, kita juga ada paket tatap muka. Jadi kamu nggak perlu dibatasi lagi oleh dunia maya, alias kamu bisa ngobrol langsung sama psikolognya. Dalam paket tatap muka, kamu akan mendapatkan 1,5 jam sesi konseling psikologis, dapat psikotes dasar, 3 psikotes tadi ya, ada personalized worksheet, tips-tips psikoterapi, dan asesmen lebih dalam tentang diri dan masalah kamu. Kita juga dalam waktu dekat nih bakalan ngasih merchandise dan treatment kit buat kamu kalau kamu mengikuti konseling tatap muka. Merchandise dan treatment kit ini bukan sekedar merchandise biasa aja yang nggak berguna gitu. Karena nanti barang-barang yang kamu dapat ini akan ngebantu kamu buat penanganan kamu juga. Nah, tunggu aja kabarnya karena kita akan ngasih benefit ini buat kamu dalam waktu dekat gitu ya. Paket ini sangat recommended terutama buat lo yang pengen tatap muka sama psikolog. Dan sekaligus dapat banyak keuntungan juga termasuk tadi merchandise dan treatment kit. Semua fasilitas ini bisa kamu dapat dengan harga Rp400.000 aja dari harga awalnya yaitu Rp600.000. Tapi sampai saat ini fasilitasnya memang masih sangat terbatas, jadi baru di Jakarta aja. Untuk daerah luar Jakarta masih belum ada sampai update lebih lanjut. Pastinya harga dan manfaat yang didapat itu bakalan sebanding ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk daftar layanan konseling 1%, kamu bisa klik di description box dan kolom komentar. Kemudian kamu bisa lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi nanti setelah status bookingnya telah berhasil, jangan lupa untuk cek email. Admin 1% akan menghubungi kamu di jam kerja, yaitu di hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Kalau admin belum menghubungi kamu dalam waktu 1x24 jam, selain weekend ya, kamu bisa lapor di bit.ly/cpkonseling1%. Untuk mengetahui detail layanan konseling 1%, kamu bisa klik link yang udah kucantumkan di deskripsi. Kamu juga bisa mengakses informasinya di sosmed 1%, salah satunya di highlight Instastory, konseling di Instagram @1%official. Jadi tunggu apa lagi? Segera klik link di description box untuk mendaftar layanan konseling 1%. Oke, gue Evan dari 1%, thanks.